Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Panatua Zaisin di Malur Xiaoyan di Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1153, Xuan Kongzi. Ketika Xiaoyan keluar dari kamarnya keesokan harinya, dia secara tidak sengaja menemukan Ye Zong berdiri di halaman. Ye Zong menghela nafas lega setelah melihat Xiaoyan keluar dari kamar. Segera, dia mengungkapkan betapa malunya dia. Mengingat masalah yang terjadi kemarin, dia gagal memberikan perlindungan yang layak. Tuan Xiaoyan, saya sudah mengirim orang. Mereka telah bekerja sepanjang malam dan memperoleh informasi tentang lokasi anggota Sekte Xuan yang mendalam. Xiaoyan kaget saat mendengarnya. Dia menatap wajah Ye Zong yang agak lelah. Jelas, dia telah bekerja sepanjang malam karena apa yang terjadi tadi malam. Segera, Xiaoyan tersenyum, menamparkan bahu Ye Zong, dan berkata, apa yang terjadi tadi malam bukan salahmu. Bahkan dokter peri kecil dan Patua Yao gagal mendeteksi ancaman itu. Ye Zong tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, anggota dari Sekte Xuan yang mendalam berada di sebuah manor di sisi selatan kota luar kota Pil Suci. Mereka memang kelompok yang berkonflik dengan kita di pameran dagang alkemis. Pemuda berpakaian putih itu adalah putra dari pemimpin Sekte Xuan yang mendalam, Chen Xian, dia juga seorang alkemis. Dia bermaksud untuk berpartisipasi dalam pil gathering selama perjalanannya ke Holy Pill City. Pria tua berpakaian abu-abu di sisinya adalah Xuan Zunze yang terkenal dari Sekte Xuan yang mendalam, ada dua sesepuh lainnya, yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Douzong, menemaninya. Kilatan tajam melintas di mata Xiaoyan saat dia mengangguk. Awalnya, dia tidak ingin memicu permusuhan dengan Sekte Xuan yang mendalam. Namun, pihak lain datang dan memprovokasi dia. Mereka seharusnya tidak menyalahkan dia karena kejam. Tuan Xiaoyan, apakah Anda bermaksud menyerang mereka? Ye Zong ragu sejenak setelah melihat cara Xiaoyan bertindak sebelum bertanya. Sekali sudah cukup mengingat apa yang terjadi kemarin, Xiaoyan menjawab dengan lembut. Ye Zong menjilat bibirnya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, saya pikir sekarang bukanlah kesempatan terbaik untuk menyerang mereka, tempat ini, namun juga, Holy Pill City. Chen Xian itu juga seorang alkemis yang diakui oleh Menara Pil. Menyerang mereka pasti akan menarik perhatian Menara Pil. Apalagi ada banyak ahli selain Chen Xian. Anda harus bertindak diam-diam ketika Anda menyerang atau Anda harus membunuh setiap orang yang menemaninya. Jika tidak, jika kabar ini bocor, itu pasti akan membangkitkan kemarahan Sekte Xuan yang mendalam. Bagaimanapun, di belakang Sekte Xuan yang mendalam, masih ada Sekte Langit yang mendalam. Apakah niat Penatua Ye Zong untuk memperlakukan apa yang terjadi tadi malam seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja tidak, Ye Zong buru-buru menenangkannya. Dia berkata, hanya saja kamu harus menyadari betapa sulitnya membunuh seorang elit Douzun. Setelah Xuan Zunze lolos, masa-masa yang bergejolak akan mengikuti. Orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam kemungkinan besar adalah Chen Xian. Menurutku menjual informasi tentang kita kepada orang hitam dari tadi malam adalah idenya. Pil gathering akan segera diadakan. Semua peserta yang lolos seleksi akan memasuki ranah khusus selama pil gathering. Tempat itu akan menjadi tempat terbaik bagimu untuk bertindak. Selalu ada sejumlah besar orang yang berakhir di alam itu selamanya setelah setiap pil gathering. Oleh karena itu, bahkan jika Chen Xian benar-benar mengalami kecelakaan di sana, Sekte Xuan yang mendalam akan kesulitan untuk menyelidiki. Petik 2. Alis menyeringai Xiaoyan akhirnya mengendur setelah mendengar informasi ini. Apa yang dikatakan Ye Zong bukan tanpa alasan. Sekte Xuan yang mendalam tidak akan lebih mudah ditangani daripada lembah sungai es, apalagi Sekte Langit mendalam yang lebih kuat di belakangnya. Begitu kabar tentang apa yang terjadi terungkap, kemungkinan besar itu akan menarik banyak masalah. Dia sudah memprovokasi Hall of Souls. Jika faksi tambahan ditambahkan ke daftar musuhnya, itu pasti akan membuat masalah jauh lebih buruk. Penatua Cheng dari Menara Pil telah tiba di kediaman Ye. Alasan dia memindahkan begitu awal mungkin karena dia khawatir Anda akan menyerang orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam. Bagaimanapun, ini adalah Holy Pill City. Dia perlu menjaga stabilitas, kata Ye Zong. Penatua Cheng ada di sini. Xiaoyan terkejut. Benar, dia datang pagi-pagi sekali. Namun, dia mengatakan bahwa tidak perlu membangunkanmu. Xiaoyan sedikit samar-samar.
Kedatangan awal Penatua Cheng dengan jelas menandakan eselon atas Menara Pil. Mereka tidak ingin dia bertarung habis-habisan dengan Sekte Xuan yang mendalam saat ini. Namun, dia memahaminya setelah beberapa pemikiran. Menjadi pihak yang menyelenggarakan Pil Gathering, Pil Tower memang memegang tanggung jawab untuk menjaganya. Intervensi ahli dari Menara Pil malam tadi juga harus karena alasan ini. Ayo pergi ke halaman depan dan temui Penatua Cheng. Saya akan menyimpan masalah ini untuk sementara. Setelah saya memasuki dunia yang Anda sebutkan, saya akan mencari Chen Xian. Saya tidak bisa begitu saja memperlakukan hal semacam ini seperti itu tidak pernah terjadi. Yan merenung dan menetap angsur menjadi lebih tenang. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin dan berjalan ke halaman depan. Ye Zong menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak bermaksud menyerang saat ini. Dia buru-buru mengikuti Xiao Yan setelah menghela nafas. Ketika Xiao Yan dan Ye Zong dipindahkan ke halaman depan, mereka secara kebetulan melihat Penatua Cheng duduk di tempat pemimpin. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Xin Lan duduk di sebelahnya. Keke, kamu akhirnya di sini, Penatua Cheng tertawa ketika Xiao Yan berjalan ke aula besar. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, saya pikir Ye Zong telah memberitahu Anda mengapa saya yang dulu datang ke sini. Jangan lagi mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Kalian semua harus mengikutiku ke Menara Pil. Akan ada juga sesepuh lain yang akan pergi dan mengetuk pintu orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam. Jika Anda masih merasa tidak nyaman di hati Anda akan memiliki peluang di masa depan. Saat itu, Pil Tower tidak akan mengintervensi atau menanyakan masalah tersebut yang unik. Mudah-mudahan, Anda akan bertahan sedikit karena Menara Pil. Penatua Cheng benar-benar tahu bagaimana bercanda. Karena kamu sudah mengutarakan seperti ini, aku kecil secara alami akan mematuhimu, Xiao Yan tersenyum. Saat ini, Holy Pil City dipenuhi dengan orang-orang. Segala macam orang berkumpul di tempat ini. Secara alami, itu akan tampak sedikit kacau. Jika sekring menyala selama periode ini, masalah akan pecah. Oleh karena itu, Xiao Yan memahami kesulitan yang dihadapi Menara Pil. Tenang, kami tidak akan membiarkanmu dianiaya tanpa alasan. Apakah Anda tidak tertarik dengan sidik jari spiritual Cao Ying? The Elder Seeds telah membahas masalah tersebut. Ketika Anda tiba di Menara Pil, kami akan mengizinkan Anda untuk memutar soul skill itu. Penatua Cheng tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar kata-kata Elder Cheng. Kegembiraan segera melonjak ke matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih kepada Penatua Cheng. Sidik jari spiritual itu mungkin bukan level yang sangat tinggi. Tetapi itu cocok untuknya, yang merupakan seorang pemula dalam hal keterampilan jiwa. Selain itu, jejak tangan spiritual yang dia pelajari dari Cao Ying tidak lengkap. Akan sangat menguntungkan jika dia bisa mempelajarinya sepenuhnya. Karena tidak ada masalah, ayo kita bergerak. Kepala asosiasi ingin bertemu dengan Anda setelah kami tiba di Menara Pil. Penatua Cheng tersenyum dan memimpin untuk keluar dari istana Ye. Kelompok Xiao Yan bertukar pandangan satu sama lain sebelum mengikutinya. Menara Pil terletak di pusat kota Pil Suci. Area ini adalah satu-satunya tempat suci sejati di hati para alkemis yang tak terhitung banyaknya. Karena Holy Pil City dipenuhi dengan semua jenis orang, pertahanan di wilayah dalam menjadi sangat ketat, siap menghadapi perubahan mendadak. Kelompok Xiao Yan mengikuti Elder Cheng saat mereka berjalan melalui Holy Pil City selama hampir setengah jam, tetapi mereka secara bertahap tiba di area dalam. Kebisingan berkurang secara signifikan ketika kelompok Xiao Yan melewati gerbang ke wilayah dalam. Biasanya, hanya faksi dengan hubungan yang kuat dengan Menara Pil atau alkemis tingkat tinggi yang diizinkan untuk tinggal di wilayah dalam kota Pil Suci. Oleh karena itu, kualitas di wilayah dalam sama sekali berbeda dengan kualitas di wilayah luar. Kelompok Xiao Yan mengangkat kepala mereka setelah melangkah ke wilayah dalam. Mata mereka berhenti pada benda di tengah wilayah dalam. Menara hitam setinggi 1000 kaki berdiri di tempat itu. Tampak seperti puncak gunung kecil, memberikan kesan menjulang tinggi dan luar biasa. Bagian atas menara yang sangat besar menembus lapisan awan. Sekilas, seseorang tidak bisa melihat puncaknya. Awan tetap ada di atasnya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Itu adalah Menara Pilia. Saat Xiao Yan melihat pilar yang menopang langit, bahkan dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menampakkan wajah yang dipenuhi keheranan. Dibandingkan dengan Menara Pil ini,
menara petir yang dia lihat di Wind Lightning Pavilion seperti anak kecil yang berdiri di kaki seorang pria raksasa. Penatua Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia membawa rombongan Xiaoyan ke dalam lalu melintasi manusia di jalan utama, berjalan ke Menara Pil. Dengan Penatua Cheng memimpin mereka, kelompok Xiaoyan melewati stasiun pemeriksaan ketat dengan cara yang sangat mulus dan memasuki bagian dalam Menara Pil yang sangat besar. Penatua Cheng pertama-tama menempatkan dokter peri kecil dan sisanya setelah memasuki Menara Pil. Setelah itu, dia memimpin Xiaoyan saat mereka menerapkannya ke tingkat atas menara besar itu. Butuh waktu lama kemudian sebelum mereka berhenti di depan aula yang sangat luas. Ketua Asosiasi Xuan Kong ada di dalam. Dia dan gurumu adalah teman baik saat itu. Anda harus menghormati saat bertemu dengannya. Wajah Xiaoyan menjadi serius. Dia mengangguk ketika dia mendengar pengingat Penatua Cheng. Penatua Cheng hanya merasa yakin saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Penatua Cheng merapikan pakaiannya, mengambil 2 langkah ke depan, dan dengan hormat membuka pintu. Setelah itu, dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk dan perlahan masuk. Aula besar itu dipenuhi dengan banyak rak buku. Sekilas, hal itu memberi seseorang perasaan tidak teratur. Banyak api dengan warna berbeda memenuhi aula. Di bawah campuran banyak warna cahaya ini, seseorang akan merasa seolah-olah berada dalam kondisi mimpi yang kabur. Langkah kaki Xiaoyan dengan lembut mendarat di lantai batu. Matanya menyapu sebelum berhenti di depan rak buku beberapa saat kemudian. Seorang lelaki tua berpakaian putih dengan hati-hati membersihkan debu di rak buku. Orang tua berpakaian putih itu tidak memiliki aura sedikit pun yang merembes keluar darinya. Dia tampak seperti orang tua, yang sangat biasa. Namun, ketika Xiaoyan menggunakan persepsi spiritualnya, dia terkejut menyadari bahwa area di depannya benar-benar kosong. Orang tua berpakaian putih itu tampak seolah-olah dia tidak ada. Haha, kamu pasti Xiaoyan kan? Penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain iri. Orang tua berpakaian putih itu berhenti membersihkan debu ketika Xiaoyan dengan penuh hormat berdiri tidak jauh di belakangnya. Suara lama yang dipenuhi perubahan tiba-tiba melanda bagian dalam aula. Pertempuran melalui surga, bab 1154, lagu King. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa tua itu. Dia secara tidak sengaja menyaksikan lelaki tua berpakaian putih itu perlahan kembali. Rambutnya putih, dan wajahnya dipenuhi kerutan di dalamnya. Kedua matanya tampak kecil, dikompresi oleh kerutan. Namun, matanya yang dalam dan tak terduga mengandung senyuman hangat. Senior benar-benar tahu cara bercanda. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan penuh hormat. Keke, saya tidak bercanda. Kamu telah mencapai level alkemis tingkat 7 tingkat tinggi di usia yang sangat muda. Jumlah orang yang dapat mencapai ini di seluruh benua dapat dihitung dengan jari seseorang. Mata lelaki tua berpakaian putih itu menyapu Xiaoyan saat dia berkata dengan hangat, aku yang dulu disebut Xuan Kongzi. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa memanggil saya Old Xuan. Saat itu, saya adalah teman dekat guru Anda, Yao Chen. Tidak berlebihan bagimu untuk memanggilku seperti itu. Kalau begitu, anak muda ini akan tunduk pada penilaianmu. Mendengar ini, Xiaoyan dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Xuan Kongzi tersenyum. Dia meletakkan gulungan di tangannya ke rak buku sebelum memutarnya kembali dan kembali ke meja belajarnya. Dia berkata, Anda tidak perlu merasa bahwa masalah sekte Xuan yang mendalam adalah noda di kulit Anda. Kota pil suci saat ini dalam periode kacau dan tegang karena masalah pil gathering. Jika hal-hal berubah menjadi masalah, hal itu mungkin menghalangi pengumpulan pil. Petik 2. Xiaoyan sedikit mengangguk. Orang tadi malam menyembunyikan aura dan muncul. Diri asli saya tidak mampu menjangkau tempat itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat memastikan Penatua Hall of Souls yang terhormat. Xuan Kongzi perlahan meminta maaf. Dia harus Old Mugu. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Oh, Xuan Kongzi sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Dia mengangguk perlahan dan berkata, tidak heran dia datang mencarimu. Orang tua itu, orang-orang dari Hall of Souls ini benar-benar tidak mengizinkan seseorang untuk merasakan ketenangan pikiran. Apakah Yao Chen saat ini berada di tangan Hall of Souls? Tangan keriput Xuan Kongzi mengusap permukaan meja saat dia bertanya. Xiaoyan menarik sudut mulutnya dan segera mengangguk.
Orang tua selalu memiliki karakter yang bebas dan mudah. Dia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkanku saat itu dan menjadi kepala raksasa menara pil, dia tidak akan menjadi target Hall of Souls. Xuan Kongzi menghela napas. Dia berkata, saya akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini, dan saya akan memberitahu Anda jika saya memiliki informasi tentang Yao Chen. Terima kasih, Xuan Tua. Xiao Yan buru-buru berterima kasih padanya. Pengaruh menara pil tersebar di seluruh wilayah Central Plains. Jika mereka membantu pencarian Xiao Yan, dia secara alami akan menghadapi masalah yang jauh lebih sedikit. Xuan Kongzi memegang tangannya dan berkata, Hall of Souls dianggap musuh tersembunyi dari menara pil saya. Jumlah alkemis yang tak terbayangkan ditangkap oleh mereka setiap tahun. Namun, menara pil tidak dapat mengumumkan perang dengan Hall of Souls. Faksi ini jauh dari apa yang dapat Anda bayangkan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hall of Souls bisa bertahan di Central Plains selama bertahun-tahun. Kelangsungan hidup ini secara alami tidak mungkin jika Hall of Souls tidak memiliki fondasi. Namun, hal yang di luar dugaan adalah bahkan menara pil takut pada faksi misterius ini. Berderak, pintu aula tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan sedang memikirkan masalah. Segera, 3 sosok perlahan masuk. Xiao Yan menoleh, dan kejutan melintas di matanya karena 2 orang di depan secara mengejutkan adalah Cao Ying dan wanita muda dari klan Dan bernama Dan Chen. Ada seorang pria berpakaian hitam di belakang Cao Ying dan Dan Chen. Penampilannya cukup tampan, dan dia sedang berdiri dan tersenyum bersama Cao Ying dan Dan Chen ketika dia memasuki aula. Sebuah lencana hadir di dadanya. Di atasnya ada 7 bintang ungu emas cerah. Tingkat 7 alkemis kelas tinggi. Cao Ying dan Dan Xuan telah memperhatikan Xiao Yan ketika dia melihat mereka. Beberapa kejutan juga melintas di wajah mereka. Jelas, mereka terkejut karena Xiao Yan akan muncul di tempat ini. Guru, Cao Ying perlahan melangkah maju dan dengan hormat menyapa Xuan Kongzi. Ketua Asosiasi Xuan Kong, Keke, kalian bertiga juga telah tiba ya? Xuan Kongzi mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada mereka bertiga. Setelah itu, matanya kembali ke Xiao Yan saat dia berkata, orang ini adalah juara dari 5 tes klan besar, Xiao Yan. Saya pikir Anda semua sudah tahu itu. Keke, bagaimana mungkin kita tidak tahu? Nama Tuan Xiao Yan baru-baru ini menjadi topik hangat di Holy Pill City. Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Sikapnya yang mempesona dan mempesona menyebabkan panas yang membara, yang sulit ditemukan, untuk melintas di mata pria berpakaian hitam di sana. Xiao Yan tidak peduli dengan kata-kata Cao Ying. Dia dengan sopan tersenyum kepada mereka. Song Qing, aku telah mendengar tentang penampilan Tuan Xiao Yan selama ujian 5 klan besar. Kamu benar-benar hidup sesuai dengan reputasi kamu sekarang setelah kita bertemu. Pria berpakaian hitam itu perlahan melangkah maju, mengulurkan tangan ke Xiao Yan, dan memujinya dengan senyuman. Kamu telah melebih-lebihkan aku. Xiao Yan tersenyum. Meskipun pria berpakaian hitam di depan Xiao Yan menyembunyikannya dengan baik, Xiao Yan masih bisa melihat sedikit kebencian di mata pihak lain. Sumber panas sepertinya karena Cao Ying. Penyihir ini benar-benar bisa membawa bencana ke suatu negara dan rakyatnya. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya saat menemukan permusuhan. Dia bahkan tidak mengatakan apapun, namun dia menarik permusuhan tanpa alasan. Ini benar-benar menyebabkan dia merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Tuan Xiao Yan, Song Qing adalah murid dari tetua pertama Menara Pil. Selain itu, dia juga tetua termuda di Menara Pil. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi 8 tetua Menara Pil termuda. Kemampuannya tidak lebih buruk darimu. Cao Ying memutar matanya dan tersenyum manis. Meskipun wajah Song Qing tidak terlihat berubah ketika dia mendengar kata-kata Cao Ying, sedikit izin melintas di matanya. Dengan prestasinya tersebut, ia memang memiliki modal untuk dibanggakan. Ini benar-benar kasus seorang guru terkenal menghasilkan siswa yang luar biasa. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak banyak bicara. Penyihir ini, Cao Ying, memiliki karakter yang tidak terduga. Jika dia ceroboh, dia akan dipermainkan olehnya. Dengan karakternya, dia bukanlah seseorang yang suka berlama-lama di sekitar lawan jenis. Selain itu, Cao Ying ini bukanlah wanita biasa. Baiklah, karena kalian semua telah mengenal satu sama lain, saya akan menyatakan niat saya untuk memanggil kalian. Semua ke sini. Xuan Kongzi sedikit tersenyum, menatapnya perlahan menyapu beberapa dari mereka.
Matanya tampak bisa melihat melalui hati mereka. Bahkan dengan karakter penjahat Cao Ying, dia masih terlihat rapi di hadapannya. Masih ada beberapa hari lagi sampai pemilihan Pil Gathering. Xuan Kongzi berbicara dengan suara tenang, karena masalah 3000 Burning Flame, Pil Gathering ini telah menarik cukup banyak faksi. Di antara mereka termasuk anggota dari Hall of Souls. Aula Jiwa, Cao Ying dan dua orang lainnya mengerutkan alis mereka dan dengan lembut mengembalikan nama ini ketika mereka mendengar. Mata Xiao Yan sedikit berkedip, tapi dia tidak menjawab. Karena kami telah menyegel 3000 api terbakar untuk jangka waktu yang lama, itu telah membentuk balas dendam terhadap Menara Pil. Jika dibiarkan, itu pasti akan menyerang Menara Pil sebagai balas dendam. Pada saat itu, Menara Pil pasti akan mengalami kerugian besar, Xuan Kongzi mendesah pelan. 3000 Burning Flame ini sudah cukup cerdas setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi keliarannya sulit dijinakkan. Menara Pil saya telah menggunakan semua taktik kami, tetapi kami tidak dapat memerintahkannya. Selain itu, karena secara bertahap menyerap kekuatan dari bintang-bintang, segel kita kehilangan kemampuannya untuk menahannya. Oleh karena itu, kami harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Rencana Hall of Souls kali ini mungkin untuk menangkap 3000 api pembakaran. Tentu saja, jika mereka gagal melakukannya, mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan api 3000 pembakaran. Pada saat itu, Menara Pil akan mengalami kerugian yang sangat besar. Itu juga akan menjadi nyaman bagi mereka untuk mengumpulkan tubuh spiritual. The 3000 Burning Flame sangat kuat. Meskipun tidak berada di peringkat 5 besar di peringkat api surgawi, kekuatannya cukup untuk berada di peringkat di antara mereka. Ekspresi Xuan Kongzi sedikit serius saat dia berbicara. Karena itu mengumpulkan kekuatan bintang-bintang, api 3000 pembakaran setara dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, kami hanya dapat menyegelnya dan tidak menghancurkannya. Siapapun yang memperoleh api pembakaran 3000 dan menekannya akan memiliki kemampuan pemulihan yang setara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jika Heavenly Flame semacam ini jatuh ke tangan Hall of Souls, pasti akan ada banyak masalah. Alasan saya memanggil Anda semua ke sini adalah karena ini. Saya harap Anda dapat menghentikan Hall of Souls untuk mendapatkan 3000 Burning Flame. Bagian dalam aula menjadi sunyi ketika semua orang mempelajari ekspresi-ekspresi Xuan Kongzi. Sesaat kemudian, Cao Ying akhirnya mengerutkan kening dan berkata, "Guru, karena kamu takut pada aula jiwa ini, mengapa kamu tidak melarang mereka untuk ikut serta? Pertama, kita tidak tahu siapa di antara para alkemis yang berpartisipasi dalam Pil Gathering yang merupakan anggota Hall of Souls. Bahkan jika kita tahu, tidak mungkin bagi kita untuk menemukan alasan untuk menghentikan mereka karena aturan pengumpulan pil selama beberapa generasi. Selama seseorang adalah seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kami tidak dapat menghapus haknya untuk melakukannya bahkan jika dia adalah bagian dari faksi yang merupakan musuh Menara Pil. Aturan ini mungkin akan membuat seseorang pusing, tetapi justru tindakan inklusif Menara Pil inilah yang memungkinkan Menara Pil tumbuh ke dalamnya levelnya hari ini. Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang tidak bisa disentuh, Xuan Kongzi menjelaskan dengan agak putus asa. Semua orang perlahan mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Xiao Yan sendiri adalah musuh yang dibeli dengan Hall of Souls. Selain itu, dia bermaksud untuk mendapatkan api pembakaran 3000 dengan segala cara. Dia secara alami tidak akan menyetujui masalah ini. Masih ada 7 hari lagi sebelum seleksi Pil Gathering dimulai. Anda semua harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap berada di dalam Menara Pil selama periode waktu ini. Hall of Souls mungkin diam-diam menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan tempat juara, karena itu, kalian semua harus berhati-hati. Xuan Kongzi preferensi. Kelompok Xiao Yan sekali lagi mengangguk. Masalah ini umumnya seperti itu. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah menunggu sampai Pil Gathering dimulai. Xuan Kongzi tersenyum. Mata hangatnya beralih ke Xiao Yan. Setelah itu, dia secara acak mengambil gulungan dari meja dan melemparkannya ke Xiao Yan. Dia berkata, "Saya mendengar bahwa Anda cukup tertarik dengan sidik jari spiritual Ying Er. Ambillah dan lihat baik-baik. Meskipun jejak tangan spiritual ini tidak dianggap sebagai sesuatu dengan level yang sangat tinggi, itu juga merupakan barang yang sangat langka di dunia luar." Xiao Yan menerima gulungan itu. Kegembiraan melintas di matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih Old Xuan."
Keke, ini hanya masalah kecil, Xuan Kongzi tersenyum. Setelah itu, dia memegang tangannya ke semua orang. Kelompok Xiaoyan tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat pemecatannya. Mereka membungkuk sebelum perlahan-lahan menarik diri dari aula besar. Xuan Kongzi akhirnya tersenyum setelah melihat semua orang mundur. Dia dengan lembut berkata, Yao Chen, hasil taruhan kita akan ditentukan oleh apakah Xiaoyan atau Ying Er akan bisa mendapatkan tempat juara kali ini. Saya ingin tahu apakah kamu masih bisa mengalahkanku kali ini. Pertempuran melalui surga, bab 1155, Sidik Jari Rohani. Xiaoyan tidak berkumpul dengan Cao Ying dan yang lainnya setelah berjalan keluar dari aula besar. Dia berjalan ke jalan setapak yang mengarah ke bagian bawah menara pil. Tuan Xiaoyan, harap tunggu. Xiaoyan baru saja melangkah maju ketika suara yang mempesona dan indah terdengar di belakangnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berhenti setelah mengambil langkah menjauh. Dia menoleh dan menatap wajah Cao Ying yang memikat. Dia tersenyum dan bertanya, apakah ada yang salah dengan Cao Ying? Cao Ying memutar matanya. Pada saat itu, dia tampak sangat mempesona, menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk tidak mengalihkan perhatian. Pada saat ini, dia menutupi mulutnya dan sedikit tertawa. Terakhir kali, saya tidak dapat berbicara lebih dalam dengan Tuan Xiaoyan. Mengapa kita tidak menjangkau sekarang karena kita punya waktu? Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengeluarkan undangan. Matanya melirik Song Qing di sisinya tanpa meninggalkan jejak. Dia melihat Song Qing dengan lembut mengerutkan kening. Lupakan, masih ada hal lain yang perlu aku lakukan. Aku akan berlabuh dengan Nona Cao Ying jika aku punya waktu di masa depan. Xiaoyan tidak ingin menciptakan musuh setelah baru saja memasuki Pil Tower, terutama musuh yang datang karena rasa cemburu. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya tersenyum dan menolak tawarannya. Mata Cao Ying sedikit berhenti saat mendengar Xiaoyan menolak ajakannya. Jelas, dia jarang menerima penolakan. Namun, dia bukanlah orang biasa dan tidak ada pikiran di hatinya yang muncul di wajahnya. Dia manis tersenyum dan berkata, sayang sekali. Ying Er, karena saudara Xiaoyan mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan, kamu seharusnya tidak bersamanya. Pil gathering semakin dekat. Diskusi penyempurnaan pil kami dari terakhir kali belum selesai. Mengapa kita tidak menyelesaikannya hari ini? Song Qing di sisinya tertawa. Keke, kalau begitu, Xiaoyan tidak akan mengganggu kalian berdua. Kali ini, saya mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Aku akan mengotori kalian semua saat pil gathering dimulai. Xiaoyan tidak menunggu jawaban Cao Ying setelah melihat Song Qing bergabung dalam percakapan. Dia menangkupkan tangannya ke mereka bertiga sebelum dengan cepat berbalik dan berjalan menuju jalan setapak. Dia benar-benar tidak ingin memicu penyihir tak terduga, Cao Ying, dan bahwa Song Qing sepertinya bukan orang biasa. Namun, dari cara Xiaoyan melihatnya, Cao Ying cepat atau lambat akan bermain dengannya. Mulut Cao Ying yang ramping, merah, dan kecil sedikit melebar saat dia melihat Xiaoyan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Orang ini sangat menyenangkan untuk diajak bermain. Laki-laki lain di sekitarnya seperti lalat rumah. Namun, Xiaoyan memandangnya sebagai binatang buas dari zaman prasejarah. Menarik, Song Qing merasa sedih saat melihat ketertarikan muncul di wajah Cao Ying. Kilatan dingin, yang sulit dideteksi, melintas di matanya. Selama bertahun-tahun antara Cao Ying dan dia memandangnya sebagai wilayah eksklusifnya. Dia pasti tidak akan membiarkan pria lain mencemari dia. Dari cara dia melihatnya, selain dia, siapa yang bisa menandingi dia mengingat kelebihannya. Meskipun Xiaoyan telah menjadi juara dari tes 5 klan besar, Song Qing masih belum sepenuhnya memandangnya dengan serius. Terlepas dari latar belakang, bakat, atau kekuatan, dia memiliki kualifikasi untuk memandang rendah orang-orang dari generasinya. Jika dia terus berkembang, dia pasti akan menjadi orang yang kuat di dalam menara pil. Jika dia menjadi juara dari pil gathering ini, namanya akan hadir sebagai calon penerus kepala raksasa Pil Tower. Pada saat itu, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Xiaoyan, semoga kau tidak menjadi batu yang menghalangi jalanku. Jika tidak, Song Qing menatap tempat di mana punggung Xiaoyan telah menghilang. Ada kilatan tajam yang melintas di matanya. Xiaoyan secara alami tidak menyadari bahwa meskipun pengunduran dirinya cepat, dia masih menarik permusuhan Song Qing. Selain itu, bahkan jika dia menyadarinya,
dia tanpa daya akan mengutuknya sebagai orang bodoh. Xiao Yan mengikuti jalan yang diambilnya dan berkeliaran selama hampir 1 jam di sekitar menara pil yang sangat besar ini sebelum dia kembali ke tempat tinggal yang telah diatur oleh Elder Cheng untuknya. Ada cukup banyak lalu lintas di dalam menara pil ini. Selain itu, semuanya adalah alkemis dari menara pil. Ada beberapa tingkat individu Grandmaster sejati di antara mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan bakat terpendam. Xiao Yan menyapa dokter peri kecil dan yang lainnya setelah kembali ke tempat tinggal. Dia kemudian masuk ke dalam ruangan. Setelah itu, dia duduk di kasur kamar dan memulihkan dirinya. Setelah itu, dia menggenggam tangannya dan menggulung abu-abu muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang diberikan Xuan Kongxi sebelumnya. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Riak tak terlihat menyebar darinya. Riak ini adalah salah satu yang sangat dikenal Xiao Yan. Itu adalah sesuatu yang dipancarkan oleh jejak tangan spiritual. Tidak ada satu kata pun di gulungan itu setelah Xiao Yan membukanya. Hanya ada beberapa lipatan tak terlihat yang diputar secara samar. Xiao Yan berpikir sejenak saat melihat ini. Setelah itu, dia mengambil gulungan itu dan dengan lembut meletakkannya di dahi. Riak tak terlihat segera melonjak setelah gulungan itu menyentuh dahi. Segera, Xiao Yan merasakan seutas informasi mengalir ke kepalanya seperti air banjir. Xiao Yan dengan lembut meletakkan gulungan itu kembali setelah informasi itu benar-benar memenuhi kepalanya. Dia mulai mengatur aliran informasi. Yang agak aneh, katalog berlanjut beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sedikit kedipan muncul di dalam diri mereka. Aliran informasi ini adalah jiwa keterampilan yang dipraktikkan Cao Ying. Benda ini disebut sidik tangan spiritual, dan itu juga disebut segel spiritual. Selama zaman kuno, keterampilan jiwa mirip dengan teknik Dou dan telah dipisahkan menjadi kelas Tian, Di, Xuan, dan Huang. Sidik jari spiritual ini adalah semacam jiwa tingkat tinggi kelas Xuan. Meskipun itu bukan kelas yang sangat tinggi, itu tidak dianggap buruk. Kekuatannya adalah sesuatu yang dialami Xiao Yan secara pribadi saat itu. Selain itu, hal ini berbeda dari teknik Dou. Saat ini, keterampilan jiwa sangat langka. Ketika dia bertarung dengan yang lain, itu bisa membuat lawannya lengah. Lebih penting lagi, jejak tangan spiritual ini secara bertahap akan memungkinkan Xiao Yan untuk memahami bagaimana melepaskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Dia tidak perlu lagi hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain seperti yang dia lakukan di masa lalu. Sidik jari spiritual bagian menjadi 3 segel. Xiao Yan diam-diam mempelajari segel pertama dari Cao Ying. Dia tidak bisa diam-diam mempelajari 2 segel yang tersisa. Untungnya, gulungan ini berisi catatan lengkap tentang mereka. Ini adalah jiwa skill ya, memang berbeda jika dibandingkan dengan teknik Dou. Xiao Yan tetap tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Ada beberapa teknik Dou yang membutuhkan segel tangan khusus, tetapi penggunaan keterampilan jiwa ini membutuhkan kombinasi segel tangan. Selain itu, kekuatan spiritual seseorang perlu mengalir dalam orbit tertentu saat itu berkumpul sementara segel tangan berubah. Namun, semua keterampilan pada akhirnya mengandung asal yang sama. Jiwa keterampilan dan teknik Dou pada umumnya mirip satu sama lain. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat pikirannya menetap angsur fokus. Tangannya perlahan terulur. Setelah itu, ia mulai mengikuti segel dalam pikirannya dan perlahan berubah. Segel tangan Xiao Yan berubah sangat lambat. Namun, wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Kekuatan spiritual mengalir keluar dari antara mahkota. Setelah itu, ia bertindak dalam kombinasi dengan segel tangannya dan digabungkan bersama. Xiao Yan tanpa lelah menunjukkan segel tangan berkali-kali di dalam ruangan. Pelatihan ini mungkin membosankan, tetapi itu perlu. Terlepas dari apakah itu jiwa skill atau Dou teknik, satu-satunya cara untuk menguasainya adalah dengan bekerja keras. Waktu dengan cepat mengalir saat Xiao Yan fokus dalam pelatihan, ikuti formasi segelnya yang stabil, dia secara bertahap membiasakan diri dengan bentak energi yang berkumpul di sekitar telapak tangan. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, serap roh menempa jiwa. Sementara pikiran Xiao Yan benar-benar tenggelam dalam pelatihannya, gumaman samar tampaknya tanpa sadar terpancar dari mulut yang hampir tidak bergerak. Di bawah rumus kata anonim ini, ruang di dalam ruangan mulai sedikit bergetar. Gumpalan aura samar spiritual segera merembes keluar dari ruang. Setelah itu, mereka perlahan memasuki tempat di antara alis Xiao Yan.
Semua perubahan ini tidak ditemukan oleh Xiaoyan. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kendali atas kedamaian menjadi lebih lancar setelah munculnya kata formula. Bahkan perasaan terputus-putus ketika dia membentuk segel telah melemah secara signifikan. Bagian dalam ruangan itu sunyi. Hanya suara yang sangat pelan yang menggema di seluruh ruangan. Waktu mengalir seperti udara. Xiaoyan tidak menyadari bahwa pelatihan ini berlangsung selama hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, manusia di dalam Holy Pill City meningkat karena pil gathering yang diadakan. Orang bisa melihat, tak terhitung banyaknya orang yang mengalir di sekitar kota yang luas. Masalah secara alami tidak dapat dihindari dengan peningkatan lalu lintas. Namun, beruntungnya menara pil bukanlah faksi biasa. Oleh karena itu, ia menjaganya dengan cukup baik. Oleh karena itu, jenis kekacauan terburuk tidak muncul. Namun demikian, dengan pil gathering yang semakin dekat dari hari ke hari, Holy Pill City memasuki kondisi mendidih. Bagaimanapun, pil gathering bukan hanya acara besar di wilayah pil. Itu juga merupakan acara besar untuk wilayah Central Plains. Impian dari banyak alkemis adalah untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik mereka dalam pil gathering dan menjadi bintang yang mempesona di antara banyak orang di benua. Tentu saja, beberapa arus tersembunyi tidak dapat dihindari di bawah atmosfer yang mendidih itu. Pil gathering ini berbeda dari masa lalu. Karena 3000 Burning Flame, banyak faksi telah mengirimkan alkemis di bawah mereka. Dari kelihatannya, mereka bermaksud mendapatkan api 3000 pembakaran. Selain itu, pil gathering kali ini akan menjadi arena bagi banyak alkemis untuk bersaing menggunakan semua keterampilan yang telah mereka pelajari. Semua pelatihan untuk pil gathering ini, banyak alkemis akan bersaing untuk melihat siapa yang terbaik dalam pil gathering ini. Di tengah suasana kota yang mendidih ini, hari terakhir sebelum pil gathering akhirnya tiba. Hanya pada saat inilah seorang pemuda, yang duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di sebuah ruangan di dalam menara pil, akhirnya gemetar. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya yang hitam pekat. Bersambung Panatua Zaesin akan melanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.